Dan di tahun 2025, in seluruh 2025, pembangkit batu bara ditutup. all coal power plants will be closed. We walk the talk. We walk Not the only talk, talk the talk. not only talk the talk. Saya titip kota Kediri, saya titip kota Madiun, saya titip kotaku, saya titip provinsi, saya titip kota Bandung, saya titip Kabupaten Lamongan, saya titip Kabupaten Pringsewu, saya titip kota Malang, saya titip Kabupaten Muaro Jambi. Anies mendukung Prabowo kata kampanye ya kemarin itu membangunkan masa teduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sepertinya ada yang mulai ketar-ketir nih teman-teman, setelah Bapak Anies Baswedan turun gunung dan menyatakan dukungannya terhadap Pramono dan Rano Karno. Setelah sebelumnya ex-presiden menunjukkan ketakutannya, sekarang giliran menterinya Prabowo Subianto ya teman-teman, sepertinya mulai ketar-ketir, yaitu Marwar Sirait ya teman-teman. Dilansir dari kompas.com, politikus Partai Gerindra Marwar Sirait menilai pernyataan dukungan dari ex-gubernur Jakarta Anies Baswedan untuk paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024 seperti membangunkan macan yang tengah tidur. Macan yang tengah tidur katanya guys. Kedua macan tidur yang dimaksud adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Jadi Marwar Sirait menganggap bahwasanya Pak Mulyono ini dan Pak Prabowo ini adalah macan yang sedang tidur ya teman-teman. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macan tidur, dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari ini. Karena juga mengatakan Jokowi akan habis-habisan mendukung Ridwan Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Bahkan Jokowi dikabarkan akan hadir dalam kampanye akbar Ridwan Kamil Suswono yang diadakan di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi, dia akan gerakan hadir dan habis-habisan mendukung Ridwan Kamil. Jadi dukungan Bapak Anies terhadap Pramono dan juga Rano Karno diibaratkan membangunkan dua macan yang sedang tidur katanya guys. Ya Allah. Setelah diingat-ingat, bukannya kedua macannya ini gak pernah tidur ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, ini dia video pernyataan Marwar Sirait yang menyatakan sedang membangunkan macan yang sedang tidur. Anies mendukung Prabowo kata kampanye ya kemarin itu membangunkan masa teduh. Selama ini Prabowo itu mengesahkan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Contohnya apa? Karena udah susah lagi dengan adanya Anies. Baca tidurnya itu yang suka tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah, ini konsolidasi cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Prabowo dan Rano, karena membangunkan peta tidur, dan ini akan membuat peta maju dalam beberapa hari. Dan saya percaya pendukung PDI tidak akan mendukung ekspor. PDI di Jakarta itu waktu pilpres, untuk dia turunnya di Jakarta. Kalau nggak salah dari 2015, ya saya jawab begitu. Saya dari solidaritas lagi. Dan begitu. Karena pendukung PDI juga banyak yang memilih Prabowo karena mengikuti Jokowi, termasuk saya. Ya, saya adalah pemilih PDI, anggota PDI yang paling dari PDI karena mendukung pilihan Jokowi, yaitu memilih Prabowo dan Gibran. Dan saya yakin dengan
Jakarta yang sangat heterogen, sangat diperlukan pemimpin yang rukun, yang nggak suka marah-marah, yang nggak suka darah tinggi. Itu berbeda adalah Jokowi dan Prabowo yang memberikan contoh kekompakan kerukunan. Ya, boleh-boleh saja ya teman-teman. Itu kan keyakinan Marwar Sirait ya teman-teman. Yang pasti kita lihat nanti pada tanggal 27 ya teman-teman. Apakah pemenangnya adalah Ridwan Kamil atau Pak Pramono dan juga Rano Karno. Nah, oke teman-teman semua, coba kita lanjut saja ke video komentar-komentar para netizen lainnya. Ini dia videonya. Saran gue buat Kang Ridwan Kamil, ini kan udah akhir tahun. Sebentar lagi masuk musim liburan. Mendingan Kang Emil buruan deh cari tiket kereta buat pulang ke Bandung. Kali aja dapet diskon. Pakainya kereta cepat. Supaya cepat perginya, cepat juga sampainya. Syukur-syukur cepat juga hilang rasa kecewanya. Bukan ngusir loh, tapi cuman saran aja. Kenapa? Karena kemarin Pak Anies udah turun gunung untuk secara langsung dan tegas menyatakan dukungannya kepada paslon Mas Pram Bang Dul. Maka artinya sekarang anak-anak Abah udah nggak bingung dan nggak ragu lagi untuk percaya sama keputusan Pak Anies. Betul, dan guys. tegak lurus bersama Pak Anies untuk ikut memenangkan paslon Mas Pram Bang Dul. Nggak peduli dukungan dari Raja Jawa. Karena ketika Pak Anies udah menyatakan dukungannya, insya Allah, Mas Pram Bang Dul bakalan menang Pilkada Jakarta 1 putaran. Tapi dengan catatan, pemilunya harus jurdil. Jadi, terima kasih Kang Emil, karena sudah jauh-jauh datang dari Bandung untuk ikut memeriahkan Pilkada Jakarta 2024. Dan terakhir, kepada warga Jawa Barat, setelah hari pencoblosan besok, kami akan mengembalikan Kang Emil kembali ke Jawa Barat. Salam Jakarta menyala, salam semangat antitesa 24. Kenapa ya, Jokowi kok ngotot banget Jateng dan Jakarta harus orang desa yang menang? Selain karena bisa jadi bergening politik 2029, apa jangan-jangan ada rencana akan menyusupkan Kaisang menjadi wagub di tengah jalan? Kita semua tahu lah gimana celamitannya keluarga Mulyono. Apapun ia akan lakukan demi kepentingan anak-anaknya. Apalagi Kaisang udah anyep dari pemberitaan. Bahaya, bisa tenggelam karir politiknya apabila Jokowi tidak mencarikan momentum. Posisi yang sangat mungkin diisi Kaisang ya wilayah Jateng sih. Karena Ahmad Lutfi itu the real pengabdi Mulyono. Ia akan rela digeser dari gubernur menjadi pejabat lain demi si bontot bisa menjadi wagub Jateng. Jateng dan Jakarta harus kita bersihkan dari virus keserakahan keluarga culas. Pilkada 2024 ini akan menyelamatkan kita hingga Pilpres mendatang. Kita sadar lah, Karena Mulyono pilkada tahun ini itu kehendak rakyat. udah disetting kalau yang maju itu adalah orang-orang yang dekat dengan Mulyono. Semua partai mereka borong, semua partai mereka ambil. Kita hanya dikasih pilihan antara kotak kosong atau calonnya mereka. Itu sebelum putusan MK yang hampir mereka batalkan juga. Jadi nggak heran ada sejumlah daerah yang diusung satu partai melawan 12 partai. Hal-hal kayak gini yang perlu kita tumbangkan biar demokrasi kita itu pulih kembali, nggak kayak gini rusak berantakan. Yang katanya ormas Jokowi dan yang FPI pernah Jakarta dibubarin satu Jokowi barisan dukung akhirnya RK bersatu. Suswono. Akhirnya FPI, bisa FPI. satu panggung. Jadi nggak sabar gue liatnya Jokowi dan Habib Rizik satu panggung. Waduh, ntar kalau udah ketemu, udah satu panggung, tanya tuh peristiwa kasus kilometer 50. Udah Betul, gimana? Bang, betul, Bang. Tanya aja langsung di depan mukanya. Walaupun Mulyono kampanye Jakarta untuk gak si butuh Ridho, Mulyono. itu nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Mulyono itu pengkhianat Jakarta. Kenapa gue bilang pengkhianat? Dia dipilih untuk 5 tahun, yang ada cuma 2 tahun doang. Udah nyapres aja dia, ya kan? Jadi Mulyono nggak ada gunanya di Jakarta. Sumpah deh. Waktu dia berkuasa kagak ada tuh dibenahin Jakarta sedikit pun, kagak ada.
Jakarta nggak butuh Mulyono. Kalau Jokowi bisa bersatu dengan FPI untuk mendukung RK, masa Ahok Anies nggak bisa bersatu melawan ternak Mulyono? Bisa dong, bisa Ternak banget. Mulyono. Kalau udah begini artinya apa? Ya artinya Mulyono udah di jalan yang sesat. Ahoker dan anak abah bersatu untuk menyadarkan Mulyono. Kalau secara politik, Kalau menurut analisa kita di dalam, Pak Jokowi, Pak Prabowo tetap tidak mau Pram yang jadi. Oke. Karena ini Jakarta kan jadi showcase dan bisnis model kalau bagus. Ya kalau menurut saya, Pram pun diusahakan mereka tidak menang. Itu yang Ibu bilang. Karena kalau menang, ini kalau Jakarta menang, tempat lain kalah pun, Mas Pram kerja dengan baik nih, yang dapat nama siapa? PDI. PDI Perjuangan. Ini ya gue bukai, gue nggak mungkin dukung RK. Waduh. Ya simple, yang murni karena itu. Mendadak dia, lu udah bobotoh. Bukan masalah dia jelek-jelekin di Twitter, bukan itu. Tapi nggak mungkin lu mendadak dukung Jackmania, itu impossible itu. Jadi itu untuk gue sih, lu oportunis. Orang kayak gitu baik. Gue nggak percaya orang leader kayak begitu. Nih lihat nih pasukan Ridwan Kamil nih. Ini ketangkap sama gue nih di RW 8 nih. Ini apa-apaan RW begini? 58, RW 8. Kalau mau main cengli, ini main curang begini apaan ini? Curang guys. Nah, ini. Hah? Nggak bisa ya. Ini gue harus lapor juga sama pengurus di RW 8 ini. Ini apa-apaan nih begini nih? Hah? Diawali sama Gibran yang ngajak relawannya untuk ngedukung Ridwan Kamil, terus disamber sama bapaknya yang juga ngajakin untuk milih Ridwan Kamil. Di situ gue bisa ngebaca, Ridwan Kamil pasti kalah. Berani taruhan nggak? Nggak boleh, karena taruhan itu kan haram hukumnya. Tapi itu bisa juga diartiin Pilkada Jakarta adalah pertarungan penguasa dengan rakyatnya. Itu artinya Pilkada ini bukanlah pesta demokrasi, tapi pestanya penguasa. Rakyat itu dipaksa untuk nurut dengan kemauan penguasa tanpa boleh komplain. Coba lu bayangin, udah jadi penguasa tapi masih belum puas. Apa namanya kalau bukan rakus? Ada kata lain selain itu. Mereka ini masih nggak nyadar, tanpa si Joko bilang RK lebih baik daripada Mas Pram, semua orang udah pada tahu kalau dia emang ngedukung RK. Tapi lihat hasilnya, nggak ngefek kan? Tetap aja RK kalah sama Mas Pram. Kenapa? Karena rakyat udah enek ngelihat kelakuan geng Solo ini. Di saat rakyat udah enek sama geng Solo dan nggak mau milih paslon yang ada hubungan dengan geng Solo, malah keluar ada berita beginian. Lo itu ngapain, Kang? Lo itu bukan orang Jakarta. Lo itu orang Bandung. Ngapain sok-sokan pengen jadi pemimpin di kampung orang? Kita nggak butuh bobotoh ada di Jakarta. Oh, dan sebagai penutupnya, emangnya di antara 11 jutaan warga Jakarta itu nggak ada yang bagus sampai kita dipaksa untuk milih orang dari kampung lain buat ngurusin Jakarta. Bukan. Jadi buat warga Jakarta, dimanapun kalian berada, ini kampung kita. Pemimpinnya ya harus orang dari kampung kita. Jangan mau sama geng Solo untuk milih orang kampung lain buat ngurusin kampung kita. Oke? Apa lo? Nah oke teman-teman semua, beginilah kalau demokrasi sudah menjadi demokrasi ya teman-teman. Segala cara dilakukan tanpa rasa malu hanya untuk mencapai tujuannya, untuk terus berkuasa ya teman-teman. Dan yang pastinya agar anak mantunya bisa berjalan mulus untuk terus berkuasa di negeri ini. Nah oke teman-teman semua, itulah berbagai komentar daripada netizen dan juga ledekan-ledekan lucu terhadap Pak Mulyono ya teman-teman. Dan yang pastinya video tersebut bukan hanya menghibur ya teman-teman, tapi juga mendidik kita semua. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.